Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus demikian? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 5. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang juru selamat akan segera datang. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Ibadah Minggu Advent keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Yaitu tema ini, kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem.
umatmu berkatilah, dirikanlah tatamu maha tinggi mulia. Hosiana putra Daud, umatmu berkatilah. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu, ya Tuhan. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamaan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembaruan agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua. Demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling
paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami di tengah-tengah kami. Hati kami mau mengarah kepadamu dan kami mau menerima sabda Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasal pertama ayat 26 sampai dengan 38. Lukas pasal pertama ayat 26 sampai dengan 38. Saya akan membacakan ayat ke-31 sampai dengan 38. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Allah dalam hidup kita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam khotbah pada hari ini yang bertema penerus tahta Daud, kita akan melihat bersama mengapa kelahiran Yesus disebutkan sebagai penerus tahta Daud ini. Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang pertama, kita dapat melihat bahwa ada sebuah konteks politik. Ada cerita politik Bapak Ibu di saat Tuhan Yesus lahir, yaitu saat Kaisar Gaius Julius Caesar Agustus berkuasa. Menurut sejarah, sebetulnya nama Kaisar Agustus itu adalah Gaius Octavianus, atau yang biasa dipanggil Octavian. Berkuasa sekitar tahun 30 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Nah, sebetulnya nama Agustus itu sendiri adalah gelar yang diberikan oleh para senat Romawi kepada Octavian sebagai raja. Gelar itu adalah sebuah penghormatan Bapak Ibu Saudara, yang mau menunjukkan bahwa tokoh ini, orang ini adalah tokoh yang menciptakan perdamaian pada masa itu. Disebut sebagai Pax Romana. Jadi di bawah kekuasaan Romawi terjadi perdamaian di seluruh wilayah jajahannya. Apa yang dimaksud dengan perdamaian Roma itu, Pax Romana itu? Perdamaian Roma itu adalah sebuah periode kehidupan di mana masyarakat Romawi itu makmur, sejahtera, aman, dan tentram. Pada masa itu setiap seni budaya berkembang, arsitektur berkembang, sastra berkembang, dan ilmu pengetahuan juga diberi ruang untuk bisa berkembang. Jadi di dalam
situasi seperti itu sangat amat wajar ketika Kaisar Agustus dianggap sebagai pembawa kedamaian. Nah, dalam menjaga perdamaian itu, Bapak Ibu, untuk menjaga adanya perdamaian di dalam wilayah Romawi, Octavian atau Kaisar Agustus ini mengatasi berbagai potensi-potensi perang, baik yang terjadi di dalam kekaisaran maupun di luar kekaisaran. Menurut sejarah, kehidupan tentram masyarakat Romawi itu dimulai berlangsung selama 200 tahun. Jadi selama 200 tahun, masyarakat Romawi merasakan kedamaian yang semacam ini. Pada masa kepemimpinannya tidak ada satupun yang dapat menyaingi popularitas Kaisar Agustus. Nah, namun rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, konteks politik ini, situasi kekaisaran yang seperti ini diperjumpakan dengan situasi yang lain, yaitu kelahiran Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai Raja Damai, yang dilihat oleh para penulis Injil sebagai Raja Damai, khususnya oleh Lukas. Jadi Kaisar Agustus yang di satu sisi dilihat sebagai pembawa damai, diperjumpakan dengan sang Raja Damai itu sendiri. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi poin-poin penting di dalam perikop ini. Kita dapat melihat bagaimana kontrasnya. Kisah kelahiran Tuhan Yesus yang digambarkan oleh Lukas dibandingkan dengan kelahiran anak-anak raja pada saat itu. Lukas menggambarkan Tuhan Yesus sebagai tokoh yang besar yang lahir di zaman itu, namun lahir di kehidupan pinggiran dan penuh dengan tantangan. Maria dan Yusuf harus berjalan jauh untuk bisa mengikuti sensus penduduk, harus berjuang untuk mencari tempat di mana dia bisa melahirkan. Dan jikalau anak-anak raja biasanya tinggal lahir di dalam istana yang megah, namun Yesus lahir di sebuah kandang, di sebuah tempat yang jauh dari kenyamanan. Seorang ratu yang hamil akan diawasi oleh para penjaga supaya terhindar dari bahaya. Namun apa yang terjadi? Maria, ibu Yesus Kristus, ditemani dengan ternak yang mungkin ada pada saat itu di dalam sebuah ruang yang kecil dan hanya ditemani, didampingi oleh suaminya. Nah, ketika bayi-bayi raja lahir di istana dibalut dengan kain yang baik, yang mewah, yang bagus, yang menunjukkan simbol kekuasaan yang dimiliki oleh bayi-bayi raja itu. Berbeda dengan Yesus, ia hanya dibalut dengan kain lampin dan diletakkan di atas palungan. Situasi yang jauh berbeda. Kita bisa bayangkan mungkin kalau zaman sekarang, pasti kita sudah bertanya-tanya soal higienitasnya. Apakah memang itu cukup bersih untuk digunakan? Apakah tempat itu cukup baik untuk diletakkan seorang bayi di dalamnya? Pasti kita akan mempertanyakan hal itu. Kita bisa membayangkan penyakit apa saja yang ada di dalam tempat di mana hewan ternak itu berada, hidup di dalamnya. Nah, tetapi bayi kecil dan rapuh ini berhasil tumbuh besar dan hidup di dalam karya-karya yang luar biasa. Nah, bukan berarti kemudian kita mengatakan bahwa ya sudah nggak apa-apa kotor-kotoran, yang penting kita melakukan kehendak Allah. Ya bukan begitu juga ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus ketika ia lahir tidak nyaman sama sekali, tidak dilingkupi dengan apa yang seharusnya dialami oleh seorang raja. Namun di tengah keterbatasan itu dia bisa survive, bisa berjuang, bisa bertahan. Nah, saudaraku, mengapa Lukas memuat kisah kelahiran raja yang sangat berbeda ini dengan kisah dibandingkan dengan kisah anak-anak raja yang semestinya? Pada dasarnya Lukas mau mengatakan bahwa Allah, entitas yang maha tinggi, yang luar biasa perkasanya, yang luar biasa kuasanya itu rela merendahkan diri menjadi seorang bayi yang kecil, yang rapuh, yang bahkan eksistensinya, keberadaannya di tengah dunia dimulai dari sebuah kandang yang hina.
Sederhananya Allah mau melakukan penyelamatan dunia dari ruang yang terkecil, dari bawah, dari pinggir, dari pojok yang terkotor dari dunia ini, dari sebuah kandang. Ibaratnya kita dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah kita merengkuh hal-hal yang baik, yang nyaman dalam kehidupan kita. Tapi tidak mudah bagi kita untuk merengkuh, membersihkan hal-hal yang buruk, mulai dari yang paling buruk. Itulah yang dilakukan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengimani bahwa di dalam Titus pasal 2 ayat ke-12, Paulus menghayati bahwa Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, kedamaian versi Yesus bukanlah sekedar meniadakan pertengkaran secara fisik, bukan sekedar mempersatukan semuanya di bawah tekanan. Bagaimanapun juga kita harus melihat bahwa Kaisar Agustus memenangkan kedamaian itu, mendapatkan kedamaian itu dengan paksaan-paksaan, dengan perang sebelumnya. Kemudian baru tercipta situasi yang damai dalam tanda kutip di dalam wilayah jajahannya. Tapi tetap kita bisa melihat bahwa itu adalah wilayah jajahan, sebuah wilayah yang diopres, yang ditekan, yang ada di bawah kekuasaan dari Kaisar Agustus. Nah, bagaimana kedamaian menyeluruh yang dikatakan mau diperjuangkan oleh Yesus di dalam kehidupannya? Bukan sekedar meniadakan pertengkaran. Kalau anak-anak kecil, Bapak Ibu, ketika bertengkar, mereka akan diminta untuk ayo, sudah jangan bertengkar lagi, kita salaman supaya tidak ribut lagi. Salaman. Lalu apa yang terjadi? Anak-anak ini pasti akan masih dengan muka yang merengut, yang cemberut. Dia akan menyodorkan tangannya dan kemudian bersalaman. Tapi apakah sudah damai hatinya? Apakah sudah tenang dirinya? Belum tentu ya Bapak Ibu Saudara. Bersyukurnya banyak anak-anak, ya namanya anak-anak, yang kemudian setelah itu bisa bermain lagi, bisa bercengkrama lagi, bisa guyonan lagi. Tapi bagaimana kalau kita orang dewasa? Apakah sesederhana itu? Kadang-kadang kita menunjukkan damai itu hanya di luarnya saja. Di depan terlihat sudah damai. Tetapi apakah demikian dengan hati kita? Apakah demikian dengan apa yang selanjutnya akan kita lakukan? Apakah sudah dengan bersalaman sudah selesai? Terkadang Bapak Ibu, kedamaian yang terjadi ya hanya di luar saja, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tidak sungguh-sungguh hati kita juga sudah mengalami kedamaian dan kita mau menjalin hubungan lagi dengan fair, dengan tenang, seperti semuanya memang sudah selesai. Ya. Apa yang terjadi di masa lalu sudah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka punya ingatan, memori, bahwa di dalam pemerintahan Raja Daud, kedamaian yang mereka dapatkan adalah kedamaian yang seperti itu. Semua mendapatkan bagiannya, semua mendapatkan porsinya. Di dalam kehidupan pemerintahan Raja Daud, semua makmur, adil, sejahtera. Bangsa Israel mengingat sosok Raja Daud sebagai sosok raja yang sungguh membawa kedamaian, tapi bukan di dalam penindasan, bukan di dalam paksaan. Dan itulah yang digadang-gadang, yang dibayangkan oleh bangsa Israel, yang dibayangkan oleh khususnya penulis Injil Lukas ketika melihat Yesus. Yang dibayangkan adalah bahwa Yesus yang memang secara manusiawi adalah keturunan dari Daud, juga akan membawa kedamaian yang sama, juga akan membawa kedamaian yang utuh,
yang bukan hanya damai di luar, tetapi juga di kedalaman hati manusia. Itu yang mau disampaikan di dalam penulis Injil Lukas ketika menyampaikan Injilnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara soal kedamaian adalah sesuatu yang seolah-olah sangat jauh, bukan sesuatu yang mudah. Kedamaian adalah sebuah proses. Begitu juga ketika Yesus lahir, kita tidak bisa memungkiri, bukan serta-merta ketika Yesus lahir kemudian dunia menjadi damai, enggak seperti itu. Tetapi ketika Yesus lahir, ada satu titik pengharapan bahwa kedamaian itu akan muncul. Kemudian ketika Yesus hidup, bertumbuh, menjadi besar, menjadi pribadi yang mengajar semua orang, yang memberikan teladan hidup bagi semua orang, di sanalah kedamaian itu bisa ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita teladani. Jadi ada proses yang panjang Bapak Ibu Saudara, proses pembelajaran, proses keteladanan yang dilakukan oleh Yesus di dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika Yesus dikatakan sebagai penerus tahta Daud, penerus kedamaian yang digadang-gadang oleh bangsa Israel. Nah, ketika kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah, apakah kita juga sudah melakukannya? Apakah kita juga sudah meneladani Kristus untuk menyatakan damai itu? Mari kita merenungkannya, kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Dalam syafaat ini Tuhan, kami menyatukan hati dan pikiran kami. Kami mengingat pribadi demi pribadi yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kelegaan, kesembuhan dan pemulihan. Kami mengingat jemaat yang telah lanjut usia. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan. Kami mengingat jemaat Tuhan, keluarga-keluarga mereka yang saat ini bergumul di tengah keluarga mereka. Tuhan, berkatilah, tolonglah mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di dalam masa muda mereka,
Biarlah Tuhan sendiri yang mengarahkan, menolong mereka untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam kehidupan mereka. Begitupun saudara-saudara kami, anak-anak kami yang masih kecil, kami percaya Tuhan Engkau yang merancang apa yang terbaik, masa depan yang baik bagi anak-anak kami ini. Bapa, kami berdoa untuk dunia ini di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya tepat pada waktunya Engkau akan memberikan pemulihan bagi dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa Advent yang telah kami akhiri pada hari ini. Dan di waktu yang selanjutnya kami akan beribadah bersama di dalam malam Natal dan juga Natal. Tuhan, biarlah sungguh di tengah keterbatasan kami boleh merasakan tetap kehadiran Tuhan di dalam setiap kami. Engkau sendiri yang memberikan kami kesempatan setahun ini di dalam situasi yang semacam ini. Kami percaya Engkau juga yang menolong kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh melakukan yang terbaik di dalam pelayanan kami. Bapa, terima kasih. Inilah doa syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tibalah saatnya kita akan mempersembahkan kepada Tuhan. Mari kita persembahkan kepada Tuhan dengan penuh syukur. Kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang padamu ya Bapa. Pada saat ini kami akan mempersembahkan persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Kiranya Bapa boleh menerima, meskipun persembahan ini hanya kecil, kiranya Bapa boleh senantiasa memampukan kami untuk membawakan persembahan yang lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam ad, dulu kini selamanya, panjang sabar mahabat. Puji dia, puji dia, yang setianya ajaib. Rancangan Allah adalah damai sejahtera, akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia, Sang Penerus tahta Daud. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Bagai Bapa yang penyayang,
Bapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menantang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia, yang kekal kuasanya. Sujudlah hai bala surga, api Allah terdekat. Turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.